Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erhan Dwi Alim Sinaga dengan NIM 2102 10148. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah otonomi daerah, yaitu judulnya adalah Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan otonomi daerah dan otonomi khusus. Pengertian dari otonomi daerah adalah digunakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan sendiri yang didasarkan pada undang-undang dan konkuren seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Kemudian, pengertian otonomi khusus adalah digunakan untuk daerah yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang daerah otonomi khusus di Aceh. Pemberian otsus kepada Provinsi Aceh bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan merangkul Aceh agar tetap berada dalam kesatuan NKRI, serta sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan perpisahan dari NKRI. Aceh menerima status istimewanya pada tahun 1959 melalui keputusan Perdana Menteri RI nomor 1 garing MS FISSI garing 1959. Otsus Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan nasional seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan pemberlakuan syariat Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti pernikahan, waris, dan pidana. Dana otsus Aceh bersumber dari pendapatan daerah Aceh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang otsus yang ada di Papua. Otonomi khusus Papua diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Otonomi khusus Papua mencakup pemberian dana sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah Papua. Otonomi khusus Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pemerataan pembangunan di Papua serta mengurangi kesenjangan antar wilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah bottom up dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagi hasil pajak otonomi khusus yang ada di Papua. Pertama itu pajak bumi bangunan atau PBB sebesar 90%. Kemudian bea tanah dan bangunan sebesar 80%. Yang ketiga, pajak penghasilan pribadi sebesar 20%. Lalu kehutanan dan perikanan sebesar 80%. Lalu yang keempat, pertambangan umum sebesar 80%. Lalu yang terakhir adalah pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 70%. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat hak dan wewenang mengatur daerahnya sendiri. Otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan yang berasal dari Sultan sebagai pemimpin atau gubernur dan Pakualam sebagai wakil gubernur. Kebebasan berbudaya dan hak atas tanah kesultanan. Daerah istimewa mencakup beberapa aspek penting seperti tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang, kelembagaan, pertahanan, tata ruang, dan otonomi daerah. Otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup pemberian dana otsus sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah Yogyakarta.
Kemudian saya akan memberikan alasan diberikan otonomi khusus. Yang pertama di Aceh, tahun 1959 mendapat otonomi khusus karena konflik bersenjata pemisahan NKRI. Kemudian Papua tahun 2001 mendapat otonomi khusus karena terdapat kesenjangan antar wilayah. Kemudian yang ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1950 mendapat otonomi khusus karena merupakan daerah kesultanan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi perkuliahan otonomi daerah di kelas E. Saya Erhan Dualim Senangga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.